Dari awal, Kak. Ya dari awal. Oh ya. Selamat sore sebelumnya buat Bu Ida. Suaranya nggak kedengaran. Sama Kak Sekar. Selamat sore juga Diki. Suaranya udah ada. Udah ada. Saya perkenalkan, nama saya Diki Andriano. Saya anak pertama dari 2 saudara. Asal sekolah terakhir saya di SMK Permata Bunda di Jalan Jamblang Raya. Dan saya tinggal di daerah Grogol, Jakarta Barat. Hobi saya bermain voli, sepak bola, dan lain-lain. Dan kesukaan makanan saya yang berbau pedas. Dan suka mencoba hal yang baru atau yang berbeda dengan yang lain, atau anti mainstream. Saya suka berkeliling, berkota dan ke tempat yang indah akan alamnya. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan orang tua dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih, Diki. Halo, Ibu. Oh iya. Ya. Halo Ibu dan Ibu Jo. Nanti tadi Diki kan udah membacakan ya, sudah present apa yang sudah dia tulis. Nanti penilaiannya gini aja Bu Ida dan Bu Jo. 1 sampai 10 untuk Diki. Ibu kasih berapa? Nanti ditulis aja dulu Ibu. Ditulis, ditahan dulu. Nanti kita umumin setelah yang nomor 3 ini selesai. Oke. Selanjutnya Ferry ya. Ya. Tunggu, saya cari dulu nih. Kamu Ferry. Ya. Ferry. Ada nggak suara saya, Kak? Ada, jelas sekali Ferry. Jelas sekali, Bang. Oke. Nggak, takutnya nggak ada. Oke, Ferry nih. Oke, 1 halaman aja bener-bener 3 ini ya Ferry. 1, 2, 3. Oke, silakan Ferry. Ya. Harus sopan ya, yang cakep ya Ferry ya. Ya. Selamat sore Ibu dan Kakak. Kali ini saya ingin membacakan biografi yang saya buat. Nama saya Ferry Hermawan. Teman-teman saya biasa memanggil saya Feral. Saya lahir di Jakarta 20 Februari 2002. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya mempunyai kakak perempuan. Perbedaan umur saya dan kakak saya bisa dibilang cukup jauh, yaitu 7 tahun. Saya tinggal di Kebonjeruk. Saya lulusan dari SMK Muhammadiyah 4 Jakarta Barat. Saya mempunyai 6 teman dekat. Kita teman dari SMP kelas 1 sampai sekarang. Teman-teman saya orang yang sangat baik. Hobi saya bermain games online dan sedikit bisa bernyanyi. Selain itu, saya juga pernah mengikuti turnamen games online. Saya anak yang sangat mudah berbaur dengan orang baru. Alasan saya masuk jurusan Public Relation adalah ingin menjadi penyiar radio dan saya juga ingin melatih kemampuan berbicara saya dengan orang baru. Saya juga bercita-cita ingin mengunjungi salah satu negara, yaitu negara Amerika, karena saya ingin melihat dan mempelajari tentang kebudayaan selain Indonesia. Udah, Kak? Terima kasih dong. Oh ya, terima kasih Ibu dan Kakak. Terima kasih juga. Mantul. Kak Sekar masih mute. Kak Sekar mute loh, Kak. Oke, terima kasih Ferry. Sama-sama, Kak. Mantap. Selanjutnya yang ketiga. Kak. Paras. Mantap. Mana nih cewek-ceweknya, nggak ada yang mau present ya? Jangan mau kalah dong. Besok jangan sampai kalah ya ceweknya ya. Ada 4 dong, Kak. 4. Mohon maaf ya Rafael, hanya 3. Wait, Paras. Saya cari dulu Faras. Oke, dapat. Ini yang pengen Prof. Kak Eva, Ari oke Kak Eva. Oke, siap, maaf.
Oke, silakan Faras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Joana, Bu Dia, dan Kak Sekar. Sama saya Faras Priamanta. Saya lahir di Jakarta 8 Oktober 2002. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya perempuan bernama Arsya Amanda Widyadana, dan adik saya masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 2. Saya dan adik saya berselisih umur 5 tahun. Dan kedua orang tua saya berprofesi sebagai PNS. Papa saya saat ini bekerja di Balai Kota DKI Jakarta, sedangkan mama saya saat ini bekerja sebagai Kepala Tata Usaha SMK Negeri 1 Budi Utomo. Saya sangat bangga dan sayang kepada kedua orang tua saya karena mereka yang membimbing dan membesarkan saya sampai bisa kuliah di Universitas di Nusantara. Semasa hidup saya bersekolah di SD Angkasa 12. Setelah 6 tahun dan lulus, saya menduduki bangku SMP Negeri 81 Jakarta Timur. Dan bagi saya itu pencapaian terbesar saya dalam hidup karena untuk masuk SMP 81 sangat sulit. Lalu saya melanjutkan di SMP Angkasa 2 Jakarta Timur. Impian saya adalah ingin membangun usaha atau perusahaan dan ingin mempunyai aset untuk masa depan saya nanti. Dan saya ingin sekali mempunyai rumah di Jerman karena saya ingin tinggal dekat dengan saudara saya di sana yang tinggal di Bremen, Jerman. Sekian itu saja yang saya dapat ceritakan tentang hidup saya yang ingin tahu lebih tentang. Bisa cek Instagram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini ya, pansos ya si Faras ini ya. Gak apa-apa. Biar saling kenal ya sama teman-temannya. Oke, Ibu Ida dan Ibu Johanna. Bu Ida aja Bagaimana dulu. Bisa. Gak apa-apa, isi dengan Ibu Jo juga. Ibu Johanna, dari sisi komunikasi Ibu, boleh dikomen Ibu, harus seperti apa kalau membawakan, ya silakan Ibu Jo. Potensi buruk juga. Kalau untuk data diri ya, ataupun masuk ke persepsi diri ya, seperti kalau tadi kan Pak Rudi tadi bicara apa? Konsep diri, Bu Jo. Konsep diri. Tapi ini beda dengan konsep diri. Ini namanya Biografi. persepsi diri. Jadi kalau yang namanya yang kalian buat tadi itu kalau di komunikasi itu namanya persepsi diri. Jadi kalian mempersepsi diri kalian sendiri. Nah, di sini tidak ada yang dibilang dia nggak bagus, dia tidak bagus. Semua beritanya semua yang kalian tulis itu lengkap. Tetapi lengkap dan detail kan berbeda. Kalau lengkap ada nama, lahir di mana, tahun berapa, alamat di mana, itu lengkap. Tapi kalau detail itu seperti si Faras Wisnu Wiryam. Si Faras itu dia mendetilkan persepsi diri dia sendiri. Ini loh gue itu waktu mau masuk SMP susah loh, karena itu SMP di mana tuh Jakarta Timur tadi, itu susah banget loh. Gue harus belajar, gue harus begini. Nah itu dia mempersepsikan dirinya kalau dia tuh lagi sulit gitu loh pada saat dia masuk ke SMP tersebut. Tapi sayang ya, kamu SMA-nya nggak dapat SMA negeri ya, Faras? Ya, persaingannya ketat banget. Nah, itu detail. Dia pengen juga cita-citanya, pengen apa? Pengen ke Jerman. Bagus ya. Nah, itu detail banget. Ya. Nah, yang pertama tadi, yang paling pertama Yuda ya? Ki. Mana? Diki. Mana orangnya? Nih, Bu. Dibuka dulu mute-nya, nah. Mana? Iya, Diki. Diki kamu, kalau dilihat kamu udah lengkap, tapi tidak detail. Yang terakhir saya garis bawahi, kamu ingin menjadi orang yang berguna ya? Ya nggak sih? Ya, berguna di lingkungan masyarakat. Kenapa? Berguna di lingkungan masyarakat, Bu. Nah, berguna itu banyak, Diki. Contoh,
kamu bisa berguna untuk orang lain tanpa kamu kuliah juga kamu sudah berguna. Contoh, misalnya ada nenek-nenek yang mau nyebrang jalan. Kamu membantu nenek-nenek ini untuk nyebrang jalan, kamu udah berguna loh. Udah berguna untuk masyarakat. Ataupun kamu menolong adik-adik kecil yang menangis ataupun jatuh naik sepeda, itu kamu udah berguna. Nah, lebih spesifik lagi, mau berguna seperti apa? Misalnya kamu mau berguna, oke, aku mau berguna bagi nusa dan bangsa. Contohnya aku menjadi aparat keamanan. Ya bisa jadi Hansip juga aparat keamanan, itu contoh kecil. Nah bisa jadi kamu masuk kemana, ke polisi ataupun TNI. Nah itu spesifik gitu loh, seperti yang dibuat sama Faras. Saya pengen ke Jerman. Kenapa? Di sana ada saudara saya pengen. Nah dalam arti kata dia ke Jerman kan dia tidak banyak hal-hal yang harus dia pahami. Pertama kali dalam bahasa. Nah Bu Ida tuh paham tuh karena suaminya orang London, bukan orang London, London. Istri suaminya orang Inggris. Nah Bu Ida berusaha mempelajari budaya orang London. Nah, suatu saat kalau kalian ketemu Bu Ida bisa bersama Bu Ida untuk berbicara tentang budaya ya. Terus untuk Ferry ya tadi. Ferry itu the same with siapa tadi? Diki. Sama. Ferry sama Diki itu sama, kurang spesifik. Berguna ya berguna untuk apa? Gitu. Dalam arti kata kita tuh useful. Useful itu kan berarti kita berguna untuk semua orang. Nah, tapi bergunanya apa lebih spesifik? Berbeda dengan Faras. Jadi kalau saya memberikan nilai ke Faras itu 85, 8.5. Oke, tepuk tangan dong. Di reaction dong, ya Allah, pelit banget. Senior reaction. Kabar Bu TW. Oke, untuk Faras udah selesai ya Bu? Udah selesai juga ya Bu? Oke. Yang selanjutnya adalah Ibu Ida. Kalau tadi kan Bu Juana kan dari ilmu komunikasi, kalau Bu Ida dari psikologi. Silakan Ibu Ida. Baik, terima kasih Kakak Raras. Iya, begini sebenarnya sih Ibu tuh pengen lebih menggali lebih dalam lagi ya Kak Raras ya. Kalau tadi kan hanya benar kata Bu Johanna tadi hanya mempersepsikan diri saja, mempersepsikan diri kita ya. Jadi seperti apa sih kita gitu ya. Tapi sih kalau Ibu kepengennya kalian tuh gini, karena kalian kan bertujuan tuh mau kuliah lagi. Jadi bukan hanya memaparkan diri kita sendiri dulu nih siapa dan keinginan-keinginannya, tapi Ibu tuh kepengen lebih ke dalam lagi nih dari sisi psikologisnya. Saya adalah misalnya Ferry, saya memiliki potensi yang misalnya luar biasa nih yang saya miliki yang berbeda dengan yang lainnya dan potensi saya itu yang sampai saat ini belum tergalikan. Nah mungkin ketika saya nanti masuk ke perguruan tinggi, jadi jalan disitulah saya bisa menampakkan, mengunjukkan gitu ya potensi yang ada di ya, misalnya saya kan tadi siapa yang di jurusan ngambil di ilmu komunikasi kalau nggak salah Ferry ya. Masih ada Hello Kampus. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, misalnya saya mengambil jurusan ilmu komunikasi karena saya memiliki motivasi untuk menjadi misalnya nih menjadi seorang misalnya seorang narator atau penulis buku atau marketing komunikasi atau misalnya seorang yang pengarang atau fotografi, kan banyak sekali di situ yang sebelum tentunya kan kalian sebelum masuk ke perguruan tinggi itu sudah ini dulu ya mencari apa sih yang ada di public relation tuh ya kan, apa sih yang di markom itu marketing komunikasi, apa sih yang di manajemen itu tentunya kan sudah tahu. Nah jadi Ibu sih kepengennya itu begitu tadi. Ketika saya mau masukin manajemen, saya ingin menjadi seorang misalnya ahli pialang di seluruh dunia yang terkenal. Nah itu kan lebih kepada menggali potensi yang ada pada diri sendiri. Nah inilah kadang-kadang kelemahan kita tuh tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dimiliki kita sendiri. Itu kelemahan orang Indonesia. Nah itu ya, jadi Ibu ya tegaskan ya bahwa tidak sama seperti orang-orang yang di dunia barat. Jadi misalnya dia memiliki potensi yang kecil misalnya ya, tapi dia terus gali, terus dia pertahankan sampai dia ini terlihat ya potensinya itu sampai dia. Makanya kalau di dunia sana misalnya kalau
menjadi seorang pelukisnya yang benar-benar terkenal. Jadi tidak setengah-setengah gitu ya. Nah, Ibu sih kepengennya seperti itu. Ketika kalian memilih di public relation, kalian harus benar-benar mendalami, karena saya termotivasi untuk menjadi seorang fotografer yang handal. Nah, itu sih yang seperti yang Ibu harapkan ya. Jadi untuk mudah-mudahan ya untuk kedepannya nanti kalian, kalau sekarang mungkin kalian masih malu-malu, Ibu yakin ya, karena kan tadi untuk mengungkapkan juga masih lama, masih bagaimana, tapi hampir sama sih ketiganya begitu ya. Baik, kalau hampir sama tadi, tapi yang lebih mendekati untuk misalnya tadi kan ada yang ingin pergi ke Jerman tapi sayangnya ada, karena tujuan pergi ke Jerman itu karena ingin lebih dekat kepada jarak persaudaraan, bukan ingin misalnya budaya Jerman itu seperti apa. Saya menginginkan misalnya tertarik dengan budaya Jerman itu karena kegigihannya. Nah, itu harusnya seperti itu ya, bukan ditujukan pada keinginannya untuk dekat jaraknya dengan saudara ya. Jadi masih Ibu rasa untuk penilaian itu masih agak sedikit, jadi bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk lebih kepada jarak. Jadi untuk kedepannya ketika kalian sudah mau belajar di dunia kampus, tuh harus gali potensi diri, keluarkan yang ada pada diri sendiri itu kalian benar-benar, jadi sehingga kalian tuh bisa tekun. Tantangan-tantangan yang kalian hadapi nanti di dunia kampus itu akan lebih besar daripada tantangan-tantangan kalian pada saat SMA. Nah, jadi Ibu ingin kalian ungkapkan, kalian unjukkan, sehingga misalnya tadi ada yang hal-hal yang negatif itu tidak akan masuk ke dalam diri kita ya. Tuh, jadi ketika kalian sudah tekun, persistensi dengan apa pilihan kalian, mudah-mudahan kalian akan selesai menyelesaikan kuliahnya tanpa ada rasa memiliki kendala, tanpa ada rasa misalnya memiliki halangan-halangan yang bisa mengganggu kalian ya. Itu sih saran Ibu ya. Jadi semuanya baik, benar kata Ibu Jo, tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik ya, tapi semuanya baik. Tapi Ibu ingin lebih, setiap diri itu memiliki potensi yang berbeda dan unik ya.